Hai Sobat Undeka TV, kembali lagi di podcast Undeka TV. Kali ini bersama saya Ajeng Handayani Purwanirum, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan. Hari ini Studio Undeka TV kedatangan tamu yang sangat dekat nih, yang mana merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Riau Kepulauan, dan sosok mahasiswa ini merupakan alumni dari PMM, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2024. Sebagai informasi, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau disingkat dengan PMM merupakan program dari Kampus Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa atau pesertanya untuk bisa untuk bisa mengikuti pengalaman belajar selama 1 semester di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan tentunya bisa meningkatkan persatuan dalam keberagaman. Nah, menarik bukan? Oke, kalau begitu untuk lebih lanjutnya kita langsung sapa aja nih narasumber kita kali ini. Hai Azri. Hai Ibu. Apa kabar? Sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Wah, ceria cerah ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik Azri, mungkin dari Azri bisa memperkenalkan nih diri Azri supaya Sobat Undeka TV lebih kenal lagi tentang Azri. Silakan Azri. Oke. Halo, aku Azrian Nulandari, biasa dipanggil Z. Aku mahasiswa semester 5 dari Prodi Teknik Industri. Oke Azri, berarti Azri merupakan mahasiswi dari Prodi Teknik Industri semester 5 di Universitas Riau Kepulauan ya. Benar. Baik Azri, Azri ini kan merupakan salah satu nih peserta ataupun alumni ya dari PMM tahun 2024. Dan Azri juga merupakan satu-satunya perwakilan dari Universitas Riau Kepulauan ya. Benar. Yang mengikuti PMM tahun ini. Iya. Bisa diceritakan nih Azri terkait dengan PMM seperti apa? Oke, kalau PMM itu seperti apa? Kalau dari yang aku tahu sih, PMM itu programnya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, itu nanti kita difasilitasi untuk belajar di luar kota di kampus yang kita mau lewat PMM ini. Itu nanti bakalan banyak banget yang bisa kita pelajarin, entah mulai dari ilmu kayak biasa kita belajar di kampus sampai nanti ada ilmu sosialnya gitu. Gitu, Bu. Menarik juga ya. Berarti memang sebenarnya tujuan utama dari PMM ini untuk memberikan manfaat ya kepada para mahasiswi untuk bisa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus mereka ya. Kalau begitu bisa Azri ceritakan kenapa alasan yang membuat Azri kok lebih tertarik nih ke PMM. Nah, kalau kita tahu ya bahwa memang program dari Kampus Merdeka itu kan sangat banyak nih. Ada ISMA, ada kampus mengajar. Nah, kalau dari Azri ini gitu ya, kenapa sih lebih tertarik ke PMM? Kalau yang ini menarik banget sih Bu sebenarnya. Karena awalnya tuh sebenarnya aku mau ikut magang Merdeka. Nah, tapi aku udah sering cerita nih, aku punya sahabat nih kan di teknik industri ini namanya Bang Andi. Nah, dia ini juga lumayan aktif nih dalam kegiatan seperti ini. Nah, dia kasih tau lah, yaudah daripada kamu liburan tapi nggak diizinin, kenapa kamu nggak coba ikut ini aja nih, pertukaran aja. Kamu dibiayain, kamu bisa liburan tapi kamu tetap kuliah gitu loh. Nah, kepo tuh kan, gimana rasanya? Oh iya, gimana sih caranya, dia kasih tahu lah. Tapi di situ belum ada ketertarikan sama sekali Bu. Bener-bener masih kosong banget, masih anxiety lah Bu, biasa ngerasa takut gagal karena tes kan Bu. Nah, terus dari situ udah dikasih tahu, ya udah ini aja dulu, ikutin aja dulu persyaratannya segala macem. Ya udah tuh saya ikutin. Ya gini tiba-tiba masuk aja gitu loh, alhamdulillahnya gitu, mungkin rezeki kali ya Bu. Dan sebelumnya juga saya tuh kan SMK-nya di Jogja. Nah, jadi udah merasakan rasanya tuh di luar kota tuh ternyata enak ya gitu. Enak bisa belajar hal baru gitu. Nah, kebetulan di kampus yang saya pilih ini sebelumnya saya pengen kuliah di sini, tapi nggak dapat izin gitu loh. Jadi, gimana ya caranya supaya bisa nyoba di kampus gitu. Jadi lewat sini lah.
Gitu Ibu. Oke, bicara tentang persyaratan gitu ya dan proses seleksi, bisa Azri jelaskan secara singkat bagaimana proses seleksinya dan apa saja sih persyaratannya? Kalau persyaratan ya Bu, yang pasti minimal IPK-nya 2,80 dari skala 4 ya. Terus kita harus punya BPJS, itu penting banget, kan kita di luar kota kan, kita nggak tahu ada apa-apa, jadi butuh BPJS juga, itu wajib punya. Terus kita wajib punya bank mandiri, harus ada rekeningnya. Nah terus kalau dari situ abis itu kita butuh surat kesehatan juga, surat kesehatan kita entah jasmani, entah ininya kita, secara mental kita itu juga butuh banget. Nah kalau secara alurnya nih Bu, secara alurnya itu tuh lumayan panjang banget, karena aku dimulainya dari Oktober sampai ke Januari, jadi lumayan panjang banget. Itu awalnya kita administrasi dulu, ngirim semuanya, transkrip nilai, surat kesehatan, segala macam data-data kita, membuktikan bahwa kita emang terdaftar di Peridikti itu. Nah lalu setelah itu kalau kita dinyatakan lulus administrasi nih Bu, nah nanti kita lanjut lagi kita tes. Nah yang saya salutnya nih di PMM ini Bu, tesnya itu nggak sembarang tes. Saya salut banget. Kenapa saya bilang nggak sembarang tes? Karena jujur aja saya salut banget, mereka tuh udah aware sama mental health. Iya, jadi di situ ada survei kebinekaan. Awalnya survei kebinekaan tuh kita ngikut ngejawab semua pertanyaan tentang kebinekaan gitu. Nah setelah itu nanti ada tes lagi Bu. Setelah itu kalau kebinekaan kita lewat, nanti kita tes lagi. Nah tes ini, nah baru tentang mental health nih, tentang bagaimana cara kita menghadapi sesuatu, segala hal, bagaimana kayak gitu. Terus menanyakan hari ini tuh bagaimana, selama 3 bulan ke belakang ini kamu tuh gimana, oke nggak gitu. Nah terus nanti udah setelah itu udah selesai, nanti kita ada tes lagi, baru kita pembekalan. Nah pembekalannya ada 2 kali, nanti kita dikasih tahu bagaimana nanti tiketnya itu kapan, tiket pesawatnya itu kapan, dan nanti di sana kita siklusnya bagaimana gitu untuk menjalani kegiatan ini. Dan dari situ barulah nanti udah nyampe sana, baru nanti kita pembekalan lagi seperti itu. Berarti memang kalau menurut cerita Azri ini terkait dengan persyaratan, proses seleksinya juga termasuk panjang gitu ya. Benar. Tapi syukur alhamdulillahnya gitu, Azri terpilih gitu Alhamdulillah. menjadi peserta nih PMM tahun 2024. Benar. Pasti perasaannya saat itu ketika memperoleh informasi nih, selamat Azri, kamu dinyatakan lulus. Gimana sih perasaannya gitu? Ini juga lucu banget nih Bu, yang ini itu posisi pengumuman ini Bu, saya tuh lagi di luar. Ya namanya anak muda Bu, healing gitu kan, pantai-pantai gitu. Refreshing. Jadi ya. kan gak ada sinyal tuh, saya nggak nge. Nah teman saya si Andi ini, dia juga ikut daftar Bu. Nah jadi dia bilang, aduh aku nggak lolos nih. Dari situ saya udah kayak, ya udah kalau dia nggak lolos berarti saya nggak lolos gitu. Udah saya pesimis kayak, dulu iya udah ya. pesimis gitu, kayak udahlah Bang, nggak apa-apa, nggak lolos juga nggak apa-apa ya, berarti bukan rezeki. Enggak, jangan dulu, belum dibuka kan, ayo buka dulu gitu kan. Terus karena saya bilang, tapi kok nggak ada sinyal, coba deh cek aja, karena saking percayanya kan, itu saya kasih aja tuh akunnya kan. Yaudah nih, coba buka aja. Dia yang tahu Bu saya lolos. Berarti bukan Azri. Bukan, saya nggak tahu sama sekali. Terus dia sibuk nelfon saya, kamu udah di mana? Ayo cepetan, ini kamu lolos. Dia yang nangis Bu, ke saya. Dia yang terharu ya. Dia terharu karena kayak, ya ampun aku nggak lolos tapi kamu yang lolos. Ya nggak apa-apa deh, katanya seneng banget segala macam gitu kan. Akhirnya terkabul, mau keluar kota lagi gitu. Terus jadi saya kayak lumayan kaget gitu kan. Nah di situ tapi ternyata sempat anxiety lagi Bu, karena kan nggak diizinin nih sama orang tua gitu, sama ayah. Tapi meyakinkan gitu bahwa ya ini kali ini aku nggak akan nyusahin. Aku bisa pastikan aku tidak menyusahkan. Karena waktu itu di yang pas aku lagi daftar ini Bu, itu tuh ayah lagi turun-turunnya. Jadi kayak kerjaan lagi kosong gitu. Nah jadi ayahku tuh takut ketika aku di sana dia entah aku kekurangan atau apa, dia takut gitu. Nah jadi aku ngasih tahu lah, karena kebetulan dekanku juga udah ngasih tahu dari awal, tenang aja ini 100% kok ditanggung, kamu gak usah takut gitu. Jadi aku mencoba meyakinkan lah gitu, tapi belum ada sinyal-sinyal nih Bu, ternyata untuk suatu kebanggaan itu belum gitu. Mungkin dia bangga tapi dia kayak, aduh dilepas nggak ya nih anak gitu. Was-was gitu iya kan. was-was banget, takut kekurangan apa gimana gitu.
Nah dari situ akhirnya setelah 2 hari itu baru kayak ya udah nggak apa-apa, pergilah kalau emang kamu mau, emang kamu siap, ya udah silahkan pergilah gitu. Akhirnya mendapatkan doa dan restu ya dari orang Alhamdulillahnya gitu. Oke, Azri, bisa Azri ceritakan nih terkait persiapan sebelum keberangkatan. Persiapan yang paling penting sih Bu, kesiapan diri dulu ya. Iya sih. Mental, pikiran, badan harus sehat juga kan. Nah itu, terus kesiapan dokumen-dokumen jangan lupa, iya. takutnya di sana ada yang ketinggalan, ada apa kan ribet tuh. Nah itu, terus yang penting obat-obatan juga, terus persiapkan apa yang harus dibawa gitu, entah baju-baju, entah baju organisasi kan, mana tahu kita bisa cem-ceman sama organisasi sana kan, boleh juga tuh kerjasama. Nah gitu, nah itu juga ya paling itu sih Bu, yang paling penting ya. Oke. Baik Azri. Azri ini kan berarti mengikuti PMM di kampus yang di Jawa ya. Iya. Bisa Azri sebutkan nama universitasnya di sana? Aku di kampus Dian Nuswantoro Semarang. Oh, Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Benar. Lalu tentu saja nih Azri, ketika Azri mengikuti proses perkuliahan di Unrika yang letaknya di Batam nih ya, dan kemudian mengikuti PMM gitu kan, mengikuti proses perkuliahan di Universitas Dian Nuswantoro, Udinus. Universitas Udinus. Iya, benar. Udinus di Semarang, pasti kan ada perbedaan. Pasti gitu, dan pasti juga ada kesamaan. Bisa Azri jelaskan secara singkat terkait perbedaan yang Azri rasakan nih ketika mengikuti proses perkuliahan di sana? Oke. Kalau perbedaan yang paling signifikan aja dulu kali ya Bu, dari jamnya. Benar. Kalau di sana tuh kampusnya pagi. Nah kalau di sini kan semua wajib malam kan. Nah kalau di sana pagi, itu tuh lumayan kaget tuh, dari pagi sampai sore full di kampus gitu, kaget. Nah terus paling ya mungkin ada beberapa fasilitas yang kita nggak punya tapi di sana punya, jadi kaget juga tuh, agak norak juga gitu. Wah keren banget nih ternyata gitu. Nah paling perbedaannya paling cuman itu Bu, paling signifikan. Terus sama mungkin cara mengajarnya, mereka jauh lebih modern, entah dari absensinya, entah cara mengajarnya, dari dosen-dosennya juga gitu. Mungkin karena didukung oleh tadi ya fasilitasnya. Iya benar. Ya lebih baik lah tentunya. Iya benar. Oke, kalau begitu Azri terkait dengan PMM ini kan yang kita ketahui tidak hanya mahasiswa itu mendapatkan pengalaman belajar secara akademik, tetapi juga non akademik. Nah bisa Azri ceritakan gitu, kira-kira kegiatan sosial apa aja sih yang udah Azri ikutin selama PMM di Semarang ini? Kalau itu Bu, yang pertama juga aku mau kasih tahu kalau di pertukaran itu kita ada 18 SKS itu untuk yang kuliah, yang akademik, dan nanti ada 4 SKS lagi itu meru Nusantara Bu. Nah di situ kita jalan-jalan sosial. Nah kalau sosialnya itu kebetulan itu dibagi kelompok Bu. Jadi kita 80 orang kan kebetulan di Udinus itu 80 orang. Nah kita dibagi 3 kelompok. Kebetulan kelompok saya ini itu yang tentang alam gitu Bu, tentang perbaikan alam, sistem alam gitu. Kebetulan kan di Semarang juga lumayan pantainya itu ya gitu panas banget gitu ya, seperti yang kita tahu gitu ya kan. Nah kebetulan kalau kegiatan sosialnya tuh seperti itu Bu. Kita tuh menanam bakau gitu, tapi kita langsung ke laut Bu, laut yang lepas. Jadi nanti ada kayak pulau gitu di tengah gitu. Nah kita nanamnya di situ. Nanti kita diedukasi nih bagaimana cara penanaman yang baik, dia hidupnya sampai kapan gitu. Mana tahu nanti pas kita nanam, pas kita balik ke sana dia masih hidup gitu. Nah terus ada lagi kita tuh belajar ngebatik Bu. Batiknya Semarang seru banget nih. Tapi di batik kita nggak cuma sekedar batik Bu, tapi kita juga mempelajari adatnya mereka, adatnya Pulau Jawa gitu. Mulai dari sarapannya mereka, nanti makanan-makanan apa aja yang biasa dimakan sama mereka. Itu tuh ternyata yang awalnya saya kira tuh cuman kayak oh yaudah cuma sekedar gitu aja, ternyata penting banget gitu. Ternyata itu bisa jadi nilai pembelajaran juga Bu. Terus dari situ ya udah kita lanjut ngebatik, kita cari tahu ternyata batik itu nggak cuma sekedar dari tinta Bu,
ternyata ada batik yang emang dipakai itu sama tanaman-tanaman gitu. Dan saya kira cuma beberapa tanaman aja yang bisa dipakai gitu kan, seperti kita tahu pas SD kita ngecap batik gitu kan Bu. Iya, Nah ternyata enggak, ternyata dia bisa jadi warna-warna yang lebih bagus lagi gitu loh. Ada banyak tanaman-tanaman yang emang bisa dipakai buat ngebatik dan itu nggak ngerusak alam. Karena sisanya bisa dipakai buat pupuk kan. Setelah dipakai, direndam jadi pewarna. Nah, nanti dari situ habis itu bisa dijadiin pupuk. Jadi maksudnya nggak ada bahan-bahan sisa yang terbuang gitu, semuanya terpakai gitu. Oke. Saya malah baru tahu nih informasi yang sangat menarik ya dan Iya. sangat informatif sekali bahwa tadi hasil ataupun sisa ya dari proses batik tersebut gitu bisa digunakan kembali untuk pupuk gitu ya, Benar, pupuk benar, tanaman. benar. Oke. Nah tadi Azri sempat ada mention terkait nilai pembelajaran. Bisa Benar. disebutkan satu saja gitu ya, nilai pembelajaran apa sih yang sudah Azri dapatkan dari tadi mempelajari tentang budaya seperti makan, lalu juga tradisi yang lainnya udah diterapkan ataupun yang ada di Semarang. Kalau yang pasti yang aku dapetin ya Bu, yang pasti yang jelas kita tuh jadi makin luas lagi pemikirannya. Oh ternyata adat itu nggak cuma sekedar itu aja ya. Ternyata dalam banget. Ternyata kita tuh sekaya itu ya. Kayak, oh iya kaya banget ternyata kita ya. Di sini biasa sarapan ya pasti yang berat-berat. Di sana sarapannya tuh yang manis-manis gitu. Itu juga kayak oh iya ternyata emang sesignifikan itu toh adat-adat kita ini ternyata kaya sekali budaya-budaya kita. Itu sih yang paling kalau saya pelajarin dari yang saya lewatin kemarin, sama yang pasti dari yang saya pelajarin juga itu tuh bakal ngelahirin ini baru Bu, diri kita yang baru. Yang awalnya kita takut nih, takut buat ngomong segala macem, nanti dari situ tuh biasa public speakingnya udah mulai oke nih. Yang oke makin upgrade nih, yang awalnya penakut jadi oh iya nih aku udah bisa nih gitu. Jadi tidak takut untuk berbaur sama orang-orang lain gitu, tidak takut untuk bertanya gitu. Dan tentunya pasti menambah relasi ya. Benar pertemanan sekali, kita. benar sekali. Yang mungkin dulunya pertemanan kita hanya di lingkungan Batam aja gitu, atau sekarang bisa melebar atau semakin banyak teman-teman kita yang berasal di luar Pulau Batam. Seperti itu Azri ya. Benar-benar. Nah, seperti yang tadi sudah Aziz sampaikan nih bahwa ternyata banyak sekali gitu kan pelajaran-pelajaran ataupun pengalaman yang bisa diambil gitu kan dari mengikuti PMM ini. Bisa Azri jelaskan secara singkat saja manfaat apa yang paling merubah nih terkait dengan cara belajarnya Azri ataupun cara bersosialisasi di kehidupan sehari-hari dari PMM ini. Kalau yang aku dapat sejauh ini, kalau cara belajar mungkin tetap sama ya Bu, karena pasti kalau cara belajar pasti dari kita sendiri juga. Mau kemanapun kita pasti kan tetap kita yang memilih cara belajarnya seperti apa. Cuman kalau dari cara bersosial itu sih Bu yang berpengaruh banget. Yang awalnya selalu mikir berat tentang orang-orang mau gimana pun sama kita, kayak berat banget rasanya kepala. Tapi setelah di PMM tuh ngerasa kayak oh ternyata nggak semua harus dipikir berat ya, ternyata kita tuh nggak sendiri, ternyata kita tuh masih ada orang-orang yang peduli di sekitar kita. Terus cara bersosialisasi yang lebih baik lagi tuh diajarkan sama mereka, gimana sih cara kita bertutur kata gitu loh, bagaimana cara kita kerjasama nantinya gitu, membangun relasi baru, cara bersosialisasi yang emang benar-benar mereka aware gitu loh. Nah dari situ juga saya ngerasa bahwa ternyata sepenting itu ya relasi dan emang wajib bersosialisasi gitu. Ternyata kita nggak bisa apa-apa sendiri. Gitu sih paling yang saya pelajarin, yang saya dapat dan emang benar-benar berdampak sama saya gitu. Ternyata memang luar biasa ya manfaat yang diberikan dari program PMM ini kepada para pesertanya ya Azri ya. Tadi tidak hanya manfaat dari bidang dari segi akademik, tetapi juga banyak sekali manfaat dari segi non akademiknya gitu benar, ya. Banyak banget. Terutama tadi yang perlu kita highlight adalah meningkatkan skill public speaking. Benar, itu penting banget buat sekarang Bu, benar-benar penting. Sekarang tuh kan yang kita ketahui memang
ketika mahasiswa itu sudah lulus nih, meraih gelar sarjana, kemudian masuk ke dunia kerja, tentunya public speaking ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Benar, untuk wajib. mereka Wajib banget. untuk mereka dalam mereka kerja, lalu dan mereka bersosialisasi dalam lingkungan sekitar. Luar Benar. biasa sekali Azri ya. Baik Azri, kalau saya lihat nih ya, Azri ini kan merupakan salah satu mahasiswa yang aktif nih. Nah, buktinya sudah berani keluar dari zona nyaman gitu ya, Benar. untuk melangkah mengikuti program PMM di Semarang gitu, yang mana notabene di luar Pulau Batam. Benar. Nah, apakah setelah mendapatkan manfaat dan pengalaman yang luar biasa dari PMM gitu, lantas mendorong Azri untuk mengikuti program akademik atau non akademik lainnya di kemudian hari? Makin sih Bu. Iya, makin karena ya. karena rasanya udah mengefek banget nih dari Iya. sini nih. Udah ngefek banget ya itu. Jadi pengen ikut program-program lain. Semoga programnya jalan terus ya Bu. Amin. Semoganya. Tapi kalau misalnya nanti nggak jalan juga ya paling nanti bakal tetap nyari beasiswa yang kalau bisa insya Allah keluar negeri gitu. Karena keluar kota udah ngerasain nih, oh gini, pengen ngerasain nyobain yang luar negeri nih gimana gitu. Kalau enggak ya kerja sama magang gitu ke tempat-tempat yang emang lumayan besar gitu. Memang sih, pokoknya kita sebagai mahasiswa nih Azri ya, usia masih muda gitu, memang harus didorong untuk aktif gitu, mengikuti berbagai pengalaman akademik maupun non akademik kayak gitu kan, itu sebagai modal kita gitu. Benar. Untuk nantinya bersaing di dunia kerja tentunya. Baik Azri, pertanyaan terakhir nih Azri. Waduh, udah terakhir aja nih, seru nggak- banget nih ternyata nggak ya. kerasa gitu ya, kita TV ya, asik gitu kita ngobrol sama narasumber kita satu ini ya. Azri, menurut bisa Azri sampaikan nih pesan ataupun saran khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang di Universitas Riau Kepulauan. Baik Azri, setelah kita tadi kan mendengar cerita Azri, pengalaman Azri mengikuti PMM, bisa Azri berikan nih saran dan pesan gitu kan, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Riau Kepulauan supaya nantinya gitu kan bisa aktif mengikuti program-program akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kalau dari aku, saran-saran dan pesan aku yang pasti untuk sekarang kuliah tuh udah gampang banget, guys. Kuliah tuh udah gampang banget, kita tuh udah banyak banget program yang bisa memudahkan kita dalam perkuliahan gitu. Nggak cuma PMM, ada banyak banget program-program pemerintah yang kita nggak tahu gitu. Bahkan kalau kita cari tahu pun ternyata sebanyak itu gitu loh. Ada banyak juga beasiswa-beasiswa yang emang menguntungkan buat kita. Apalagi sekarang tuh juga nggak cuma sekedar beasiswa aja, tapi kita bisa dibebaskan dari skripsi juga tuh kan. Nah, betul. cari-cari tahu tuh, dimanfaatkan sebaik-baiknya, rajin-rajin kuliah juga, karena biasa itu berdampak juga tuh. Kalau mau beasiswa tapi jarang-jarang masuk kuliah Iya. nih, kan pemerintah juga jarang masuk tapi pengen beasiswa ya kamu ya gitu. Yang bener nih ya. IPK-nya turun-turun terus tapi kamu pengen beasiswa gimana ya maksudnya gitu. Jaga-jaga nilai juga. Jangan terlalu ambis, jangan terlalu maksain diri sendiri juga. Yang penting tetap ngikutin perkuliahan dengan baik, terus tetap cari informasi juga supaya kuliahnya nggak gitu-gitu aja, nggak boring gitu. Supaya lebih berwarna ya Sobat Iya, Merdeka TV. benar. Gitu sih paling Bu. Oke Azri. Saya ada jargon nih Bu, ibu harus tahu ini biasanya yang membangkitkan semangat kita nih ketika panasnya Semarang menusuk kita nih, kita udah lemes. Oke. Tapi kalau udah teriak tuh langsung kayak oh gitu, Oke. semangat lagi nih. Dicoba Kita ya Bu. coba ya, Sobat Kalau Merdeka misalnya TV. saya bilang PMM 4 Udinus, kita bilang bertukar sementara, bermakna selamanya Oke, gitu. siap. Oke, kita coba ya. Ya. PMM 4 Udinus, bertukar sementara, bermakna selamanya. Yeay. Oke, seru sekali ya Sobat Merdeka TV. Podcast kita kali ini bersama narasumber kita yang merupakan salah satu alumni dari PMM tahun 2024. Oke Azri, kalau gitu terima kasih atas Terima kasih, waktunya, Bu. sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan mengerjakan tugas ya. Benar. Berbagi cerita dan pengalamannya terkait program PMM yang sudah Azri ikutin ya. Semoga selanjutnya makin banyak nih khususnya mahasiswa-mahasiswi yang
khususnya mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Riau Kepulauan yang mengikuti program-program akademik maupun program non-akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan diharapkan tadi bisa dan tentunya bisa membawa nama Unrika gitu kan di Membawa nama Unrika. Dan tentunya bisa membawa nama Unrika. Oke, kalau begitu sekian podcast kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.